Pak, kemarin kan ini ada video Bapak yang viral. Jadi kalau kita nggak bawa SIM, jadi polisi nggak bisa nilang, Pak. Itu kemarin itu rame itu di Facebook, di Instagram. Jadi pelantas bikin itu, dia bikin statement ini video hoax gitu, Pak. Itu tanggapannya gimana ya, Pak? Setiap orang di Indonesia itu bebas untuk berpendapat. Tetapi segala pembuatan aturan di Indonesia itu filosofinya harus berdasarkan pada asas Pancasila. Iya. Maka kalau kita berbicara hukum berarti kita berbicara sila kedua. Sila kedua itu adalah bagaimana hukum itu hadir untuk merawat kemanusiaan guna mewujudkan keadilan dan keadaban. Contoh ya, undang-undang lalu lintas. Maka ketika kita membaca sebuah undang-undang, peraturan pemerintah ataupun perda, itu kita harus baca mukadimahnya atau preambulnya. Awal maksud daripada undang-undang itu dibentuk. Undang-undang lalu lintas itu di dalam menimbangnya, di dalam pertimbangannya, yang pertama dia mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. Yang kedua tujuannya itu adalah untuk bagaimana menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas. Untuk mendukung ekonomi negara ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Maka kesejahteraan masyarakat itu dapat terwujud. Maka membaca pasal-pasal di dalam undang-undang lalu lintas itu harus Anda menjadi manusia terlebih dahulu, bukan robot yang asal membaca pasal. Itulah yang dikatakan oleh almarhum Profesor Sacipto Raharjo. Nah, cara membacanya begini. Kalau kita membaca dengan memahami mengenai maksud tujuan dibentuknya undang-undang, maka membacanya begini. Kalau Anda memiliki SIM atau Anda memiliki STNK, dua dulu saya bicara. Memiliki SIM, memiliki STNK, tetapi Anda lupa. Lupa itu manusiawi. Mungkin karena buru-buru sekolah, mungkin karena buru-buru kerja, atau mungkin Anda pinjam kendaraan teman Anda. Pinjam kendaraan, lupa bawa STNK-nya. Itu kan manusiawi nih. Benar, Pak. Maka ketika Anda di jalan kemudian ada operasi kepolisian, polisi sebelum melakukan tindakan sebagai aparatur penegak hukum yang manusiawi, dia akan bertanya, di mana SIM-nya, di mana STNK-nya. Oh Pak, sebentar saya kebetulan lupa karena alasan ini. Maka maksud daripada tujuan agar Anda ditilang itu satu, agar dana ini nanti masuk ke dalam APBD atau APBN untuk dipakai membangun jalan dan sarana jalannya. Sedangkan Anda karena sudah punya SIM, karena sudah punya STNK, Anda kan sudah melaksanakan kewajiban kepada negara dengan membayar. Bahkan setiap tahun kan ada pembayaran PKB daripada STNK. Itu sudah Anda laksanakan. Maka apakah Anda tidak bawa SIM dan STNK itu akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas? Kan tidak. Keamanan kan tidak. Apakah akan mengganggu sarana prasarana ekonomi? Kan tidak. Oleh karena itu polisi harus yakin bahwa, oh iya sudah, kalau kamu punya SIM, punya STNK, tolong tunjukkan apakah Anda punya fotokopi atau mungkin buktinya. Maka zaman sudah maju, jadi era teknologi ini juga membantu manusia agar hukum itu menjadi mudah. Maka dengan teknologi handphone ini yang sudah diperbolehkan berdasarkan undang-undang IT ataupun melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka elektronik ini masuk sebagai salah satu alat bukti untuk melengkapi 5 alat bukti yang diatur dalam pasal 184. Maka dengan difoto dari rumah pun polisi harus melihat kan bisa. Dicek di data melalui elektronika kepolisian kan juga bisa tampil STNK-nya masih hidup atau tidak, benar orang ini punya SIM atau tidak. Itu termasuk berbeda halnya ketika Anda tidak pakai helm, itu beda. Sanksi hukum harus diberikan karena negara itu harus menjaga keselamatan Anda dan keselamatan orang lain serta kelancaran arus lalu lintas. Bayangkan kalau Anda tidak pakai helm, jalan pelan saja ditabrak mobil, Anda jatuh meninggal. Si pengendara mobil ini kan pasti akan dipidana, Anda juga rugi. Arus lalu lintas menjadi terhambat, ekonomi terhambat. Maka Anda memang harus segera diberikan sanksi. Tetapi apakah tidak pakai helm itu juga harus diberikan sanksi? Tidak demikian cara membacanya. Kalau saya ini menjadi aparatur kepolisian, maka saya akan tanya, Dek, kenapa kamu tidak pakai helm? Wah Pak,
Saya tadi berangkat dari rumah pakai, Pak. Saya ke Indomaret belanja, mau keluar dari Indomaret, helmnya hilang. Asal Anda bisa membuktikan dan polisi itu yakin bahwa helm kamu hilang, jangan ditilang karena manusiawi. Bagaimana bisa saya dari Indomaret mau pulang ke rumah harus cari helm atau motornya saya tuntun? Kan tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak manusiawi. Cara membaca hukumnya adalah seperti itu. Termasuk ketika ada orang yang sakit atau jatuh di jalan, akhirnya Anda naik motor, yang sudah berdua untuk menolong dia, Anda pangku di tengah dan bawa ke rumah sakit. Undang-undang lalu lintas kan melarang naik lebih dari satu orang. Tetapi ada kepentingan yang lebih penting yang harus dipenuhi. Untuk apa? Menyelamatkan nyawa orang yang kecelakaan, maka Anda membawa dengan menggendong dia di tengah, tidak bisa untuk dilakukan penilangan. Inilah bagaimana membaca undang-undang secara manusiawi. Nah, tugas daripada aparatur kepolisian berdasarkan pedoman yang diberikan itu adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Maka mereka harus tampil dengan senyum, dengan kemanusiaan, dengan pendidikan yang mapan, sehingga mengerti benar mengenai kebutuhan daripada manusia. Itu, Mas. Iya, Pak. Makanya kenapa saya memberikan komentar itu, maksud saya itu agar semua pihak itu introspeksi. Karena kadang kehadiran polisi ini membuat orang takut di jalan. Saya sering mengalami jalan dengan kendaraan mobil, tiba-tiba di depan motor pada berbelok balik arah semua lari. Karena ternyata di depan ada banyak polisi berdiri. Bukan operasi ternyata. Ada sebuah kegiatan dikira operasi. Ini kan kadang mengganggu juga arus lalu lintas atau dapat menimbulkan kecelakaan. Maka ketika polisi itu bisa hadir dengan wajah manusiawi, dengan mengerti betul mengenai ketentuan daripada undang-undang lalu lintas, maka masyarakat akan mencintai mereka. Karena masyarakat percaya mereka akan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara baik. Pengadilan itu merupakan jalan terakhir. Sanksi denda yang dimaksud di dalam undang-undang itu adalah untuk nanti pemerintah membangun jalan kalau orang tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi hukum itu hanya diberikan apabila orang itu merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Kalau sudah punya SIM, STNK lupa, yang dirugikan siapa? Itu yang perlu dipahami. Contohnya ini loh, undang-undang dibacanya begitu. Jadi kalau tidak bisa memahami undang-undang secara manusiawi, dengan hanya membaca sakral pasal-pasal yang ada di situ, maka penerapannya tetap akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakadapan terhadap manusia. Itulah fungsi hukum sebagai fungsi utama merawat kemanusiaan. Itu perintah Pancasila loh. Saya tidak berbicara pakai teori negara lain, karena kita di Rumah Pancasila kita berbicara asas filosofi adalah Pancasila.